Halo, aku Desti Novita Ningrum dengan NIM 21406241015. Nah, sekarang aku lagi ada di Masjid Kota Gede, dan tentunya kalian udah tahu kan kalau di Kota Gede ini kaya akan sejarah dan budaya. Nah, sekarang ikut aku buat lihat keseruan jalan-jalan di Kota Gede yuk. See you. Kota Gede adalah sebuah kota lama yang terletak di Yogyakarta bagian selatan yang secara administratif terletak di kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Sebagai kota lama bekas ibu kota kerajaan Mataram Islam yang berdiri pada tahun 1532 Masehi, Kota Gede merupakan daerah budaya dengan banyak peninggalan sejarah yang terlihat dari arsitektur bangunan maupun kehidupan sosial budaya. Sebagai bekas ibu kota kerajaan Mataram Islam pada pemerintahan Panembahan Senopati, Kota Gede menyisakan peninggalan arkeologis yang jauh lebih bermakna. Salah satu peninggalannya yakni Masjid Gede Mataram. Masjid Gede Mataram adalah masjid tertua di Yogyakarta. Masjid ini berlokasi di selatan kawasan Pasar Kota Gede, tepatnya di Kelurahan Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Masjid ini dibangun pada tahun 1578 dan selesai pada tahun 1587. Catatan sejarah menyebutkan bahwa kehadiran Masjid Gede Mataram berawal ketika Ki Ageng mulai mengeksplorasi hutan Mentau. Tanah pemberian Kesultanan Pajang itu lalu dijadikan masjid oleh Ki Ageng Pemanahan. Fun fact-nya, ketika berlangsungnya pembangunan masjid, umat Islam membangun bagian utama bangunan masjid dan umat Hindu membangun bagian pagar masjid. Hal ini dapat kita lihat pada pintu Masjid Gede Mataram yang berwujud pura. Memang saat pertama kali kita masuk, kita akan disuguhkan dengan gapura masjid yang merupakan hasil kebudayaan masa Hindu-Buddha. Gapura Paduraksa merupakan kebudayaan non-Islam yang paling mencolok pada arsitektur masjid. Masjid Gede Mataram berada dalam satu kompleks pasarian agung, yaitu pemakaman besar. Arsitektur Masjid Gede Mataram memiliki makna filosofis sendiri. Hal tersebut digunakan untuk lebih mengajarkan agama Islam. Masjid Gede Mataram memiliki sebuah makna filosofis yang disebut dengan Catur Gatra Tunggal. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, berarti 4 wujud yang menjadi satu makna. Masjid sebagai simbol ketuhanan atau simbol ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kesultanan sebagai simbol kepemimpinan, lalu alun-alun sebagai simbol sosial dan pasar sebagai simbol ekonomi. Bentuk arsitektur Masjid Gede Mataram kemudian menjadikannya begitu unik, yang dirasa hanya ada pada masjid itu sendiri. Arsitektur yang demikian merupakan bentuk toleransi terhadap agama Hindu-Buddha. Bentuk arsitektur Masjid Gede Mataram juga merupakan respon langsung dari arsitektura lokal pada masa itu yang masih didominasi oleh unsur Hindu-Buddha. Masjid Gede Mataram juga kuat akan nuansa budaya Cina. Hal ini terlihat pada teknik pondasi yang menggunakan batu alam, penggunaan dinding bata, dan atap tajuk berduduk tiga. Bergeser sedikit dari Masjid Gede Mataram, terdapat kompleks rumah Kalang yang terletak di Tegal Gendu. Rumah-rumah mewah bercorak Art Deco menggambarkan bagaimana mereka adalah keluarga kaya pada masanya. Hal ini tidak mengherankan karena orang-orang Kalang sudah sejak lama bergelut di sektor pegadaian dan penjualan emas. Dan saat ini beberapa rumah Kalang telah berstatus sebagai bangunan warisan budaya dan bangunan cagar budaya. Rumah Kalang di Kota Gede adalah rumah yang dibangun dan dimiliki keluarga Kalang dengan ciri arsitektur yang merupakan perpaduan antara budaya Jawa yang tampak pada denah tata ruang dan gaya Indis yang tampak pada corak ornamen. Terdapat mitos bahwa Wong Kalang tidak diperbolehkan membangun rumah yang sama dengan rumah Jawa di Kota Gede. Hal ini disebabkan pandangan orang Jawa yang menganggap kedudukan Wong Kalang lebih rendah dari mereka karena asal-usulnya yang dianggap dari kalangan rendah. Namun, karena kondisi ekonomi Wong Kalang yang sangat baik,
mereka justru mampu membangun rumah yang meniru gaya arsitektur Indies yang dikombinasikan dengan gaya arsitektur rumah bangsawan juga. Secara umum, ciri-ciri rumah Kalang adalah tiang bergaya Korintia Romawi. Terdapat hiasan berbentuk kaca patri berwarna-warni, menggunakan tegel bermotif, pintu dan jendela banyak dan berukuran besar. Adapun unsur tradisional yang digunakan adalah susunan bilik masih menggunakan prinsip 3 sentong, gandok gatri, dapur, kamar mandi, dan sumur. Unsur-unsur arsitektur biasanya ditonjolkan pada bagian depan dari rumah Kalang, terutama pada bagian kanopi yang menjadi tanda pintu masuk utama. Adanya latar belakang sosiokultural dengan status sosial yang tinggi karena kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh kaum Kalang memberikan penjelasan mengapa unsur arsitektur pada bagian depan perlu ditonjolkan. Dari Masjid Gede Mataram terdapat gang unik karena dinamakan Between Two Gates atau sering disebut juga dengan Jalan Rukunan. Gang ini terletak di Kaluran Purbayan, Kota Gede. Dalam bahasa Indonesia diartikan di antara dua gerbang. Bentuk dan tata ruang dari rumah-rumah tradisional Jawa yang terdapat di Between Two Gates ini tetap dipertahankan keasliannya hingga saat ini dan menjadi bagian dari Living Museum Kota Gede. Uniknya, bangunan di luar area Jalan Rukunan tidak memiliki karakter arsitektur tradisional Jawa seperti yang ada di area ini. Between Two Gates merupakan lingkungan terkecil dari permukiman yang bersifat semi tertutup karena dianggap pada kedua ujungnya. Pada tembok pintu gerbang timur tertera Atma Supromo dan 1840 yang menunjukkan angka tahun Jawa. Satuan lingkungan ini terbentuk dari sejumlah joglo yang terdiri atas dalam dan pendopo yang sejajar dalam satu deret. Rumah yang berderet saling berhadapan utara-selatan dan terpisahkan oleh lorong sempit. Dan uniknya, rumah yang saling berhadapan adalah milik satu orang. Rata-rata, ukuran lebar jalan atau lorong di kawasan Between Two Gates adalah 1,5 hingga 2,5 meter. Dalam area Between Two Gates juga terlihat adanya pembagian zona ruang yang tetap mempertahankan budaya rumah Jawa, yakni peletakan ruang terbagi berdasarkan sifat ruang, yaitu public, semi-public, private, dan semi-private. Ruang publik merupakan ruang yang dapat dilewati atau dimasuki oleh semua orang, misalnya jalan atau lorong. Ruang semi-publik adalah ruang yang hanya diperuntukkan bagi orang tertentu saja, seperti halaman rumah dan teras. Ruang private adalah ruang yang sangat pribadi dan hanya anggota keluarga saja yang boleh memasukinya. Kemudian untuk ruang semi-private dapat berupa ruang baca. Lorong-lorong sempit antara rumah yang berada di area Between Two Gates ternyata juga memiliki fungsi sosial yang cukup unik. Di lokasi ini, terdapat sistem kekerabatan yang kuat tercermin melalui ruang-ruang interaksi sepanjang lorong. Kawasan pemukiman Between Two Gates ini membuka akses interaksi melalui Jalan Rukunan. Warga di pemukiman ini menyadari bahwa mereka merupakan bagian dari masyarakat. Sehingga untuk mengerti satu sama lain, mereka berusaha untuk membaur dan berinteraksi dengan anggota masyarakat lainnya. Bentuk kerukunan lainnya juga ditandai dengan dibuatnya tempat duduk berbentuk berundak dari beton di samping atau depan rumah. Jalan Rukunan juga membentuk karakter orang yang mengakses jalan ini. Dikarenakan warga yang mengakses jalan ini sadar bahwa jalan tersebut sebetulnya merupakan sebagian tanah milik pribadi, namun boleh dilewati oleh khalayak umum. Hal ini membuat warga pengguna jalan lebih menghargai pemilik jalan tersebut yang diwujudkan dengan kegiatan saling menyapa ketika melewati Jalan Rukunan.